Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Boleh sambil mengangkat tangan katakan shalom. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan seperti ini, itu akan membawa keuntungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka, siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa, dengan hati yang terbuka. Kami berterima kasih sepanjang minggu ini Tuhan menolong kami. Sepanjang minggu ini Tuhan menguatkan kami, memberkati kami, melindungi kami, bahkan memberi kami kesehatan Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah bersama-sama seperti ini Tuhan. Kami percaya kami yang hadir di ruangan gedung gereja maupun yang ibadah online di rumah, kami percaya kami menerima berkat yang sama Tuhan. Kami buka hati kami dengan sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau, dan kami percaya seluruh jemaat-Mu dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biar Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Hadirat-Mu sungguh indah bagi kami Tuhan. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Kami datang dengan penuh kerinduan. Ku rindukan selalu di hidupku, Dia selalu di dalam hadirat-Mu. Sambil angkat tangan katakan, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu. Diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dan
hadirat-Mu sungguh indah Tuhan. Hadirat-Mu sungguh mulia.
Sebab pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan tentu Bapak Ibu Saudara percaya, kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang mulia. Hadiratnya itu sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati Dia pagi hari ini, menyegarkan roh kita, menguatkan kita. Mungkin seminggu ini ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saat kita datang di hadiratnya, Dia memulihkan kekuatan kita. Restore us Lord, pulihkan kami. Kami didekap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh
Dan kami bersuka cita pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersemangat, yang antusias, sama-sama kita katakan haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di dalam hidup kita itu dari Tuhan. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan kita. Yang setuju, angkat tanganmu, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua mari bertepuk tangan bagi kemuliaan Yesus kita. Sama-sama katakan berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku. Sama-sama katakan, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya dariku, semuanya untukku, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya dariku, semuanya untukku, pujian syukurku, pujian syukur.
bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Amin. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau sungguh indah di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas setiap kasih setia-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih atas pertolongan, terima kasih atas kekuatan.
dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Satu hal yang saya pikir hilang dari gereja hari ini adalah kekaguman akan Tuhan. Kita menjadi biasa dengan lagu-lagu kita menjadi biasa dengan ibadah-ibadah kita menjadi biasa dengan memanggil nama Yesus. Sehingga seringkali apa yang kita perbuat karena begitu sering, kita kehilangan rasa dari ibadah. Kita kehilangan rasa dari puji-pujian. Kita kehilangan rasa dari nama Yesus. Nama itu tidak lagi menggetarkan hati kita.
Puji-pujian tidak lagi mengangkat jiwa kita. Ibadat tidak lagi memberi kesan yang mendalam dalam roh kita. Hari ini saya berdoa di tempat ini, biarlah kita tidak pernah terbiasa dengan itu semua. Setiap ibadah adalah sebuah pengalaman baru yang makin menyejukkan hidup kita. Pengalaman-pengalaman yang membawa kita pada terobosan-terobosan baru. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita mengenal Tuhan makin dalam dan makin dalam dan makin dalam. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda. Kita dibuat kagum sekali lagi oleh Tuhan dan hadirat-Nya. Kita dibuat kagum oleh kasih-Nya. Kita dibuat kagum oleh kuasa-Nya. Kita dibuat kagum oleh kebenaran-Nya. Saya berdoa hari ini kita berjumpa dengan 3 hal itu. Kita berjumpa dengan kebenaran-Nya, kita berjumpa dengan kuasa-Nya, kita berjumpa dengan kasih-Nya. Sehingga setiap kita pulang dengan kepenuhan daripada Tuhan, kita akan excited dengan ibadah berikut. Kita akan excited sebab kita tahu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Dia. Haleluya. Yara 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 mo. Haleluya. Engkau besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Biarkan salibmu tidak pernah biasa bagi kami. Dalam untuk dimengerti, oh, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari sama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Ya Rabba, 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 sini. Ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba, sini, ya Rabba, toko ya Rabba, sini. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba, sini, ya Rabba, toko ya Rabba, ya Rabba, sini, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, taka ya Rabba, sini, ya Rabba, ya Rabba, sembah, sembah. Biar sekali lagi berjumpa dengan Dia. Oh,
Biarkan Engkau penuhi kami sekali lagi, roh hikmat dan wahyu, berbicaralah kepada kami. Lebih kuat, lebih keras daripada segala emosi kami, kesombongan kami, keinginan pribadi kami. Dan biar Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu dan hadirat-Mu dan hanya hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Tempat baru, pertama kali saya ada di gedung yang baru. Tanahnya sih sudah pernah, tapi gedung yang baru. Percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan semakin besar, amin. Oke, Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Ayat terkenal, tapi mari coba kita renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Matius pasal 7 ayat yang ke-15 sampai ayat 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 15, Tuhan Yesus mulai ketika dia mulai mengingatkan mereka, mengingatkan murid-muridnya tentang nabi-nabi palsu. Ayat 15. Dan dia berkata bahwa nabi-nabi palsu adalah orang yang sebenarnya terlihat seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Artinya nabi-nabi palsu, pembuat mujizat palsu, orang yang mengadakan pelepasan roh jahat yang palsu, adalah mereka yang bertujuan untuk membunuh iman seseorang. Nah, bagaimana saya tahu ini nabi palsu? Dari mana saya tahu ini pembuat mujizat palsu? Dari mana saya tahu ini pendeta palsu? Jawaban sederhananya adalah Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sampai di sini setuju Bapak Ibu? Bisa bilang amin? Jadi dia berkata, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Semua pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Semua pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan semua pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, sama-sama bilang baik, mereka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dia mengingatkan sekali lagi, jadi kesimpulannya dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Sebab mereka tidak menghasilkan buah yang apa? Baik. Kemudian ayat 21, memasuki ayat 21. Nah, seringkali ayat 21 sampai ayat 23 dipakai oleh beberapa orang untuk berkata, nah kan ini buktinya ada banyak nabi palsu. Inilah nubuatan-nubuatan palsu. Dan orang-orang itu kemudian terjebak menolak sebuah nubuatan.
Oh, inilah pembuat-pembuat mujizat palsu. Dan kemudian orang-orang tersebut terjebak untuk menolak kesembuhan ilahi terjadi dalam hidup seseorang. Anda lihat ayat 21, buat saya pribadi, Anda setuju puji Tuhan, tidak setuju tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buat saya pribadi, Tuhan Yesus tidak sementara bicara soal nabi palsu. Dia bicara soal nabi palsu di ayat 15 sampai ayat 20. Tetapi ketika memasuki ayat 21 sampai 23, dia sudah tidak bicara soal nabi palsu. Begini. Ayat 20 dia berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Semua yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus menghasilkan buah yang apa? Baik. Memasuki ayat 21, tiba-tiba dia berkata begini, tetapi ada orang di akhir zaman akan berseru padaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa itu nubuat? Nubuat sederhananya adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada seseorang. Setuju? Nubuat berarti mencoba menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup seseorang. Berkhotbah termasuk bernubuat. Sebab berkhotbah tujuan utamanya adalah menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup seseorang. Yang setuju katakan amin. Saya tanya, menyampaikan pesan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup seseorang atau sekelompok orang. Saya tanya, itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Anda semua pakai masker, jadi saya tidak tahu siapa yang jawab. Baik. Menyampaikan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan pada seseorang adalah perbuatan yang baik. Berdoakan orang sakit supaya orang sakit terima mujizat ilahi daripada Tuhan. Itu baik atau tidak baik? Baik. Melepaskan orang yang terikat roh jahat, saya tanya, itu baik atau tidak baik? Baik. Berarti tiba-tiba ayat 21 dia sementara bicara tentang orang-orang yang berbuat sesuatu yang baik. Tuhan Yesus tidak sementara mengkritik dan berkata, inilah buktinya makanya nabi-nabi hari ini ditolak. Tidak. Dia tidak sementara berkata, ini bukti nubuatan palsu. Dia tidak berkata demikian. Dia tidak berkata, oh ini makanya saya tidak pernah setuju dengan kesembuhan ilahi. Tidak pernah demikian. Yesus bahkan menyembuhkan dan mendoakan orang sakit. Yang setuju katakan amin. Berarti dia tidak sementara mengkritik soal nubuatan. Dia tidak sementara mengkritik mereka yang melakukan pelepasan roh jahat. Dia tidak sementara mengkritik mereka yang mendoakan orang sakit supaya orang sakit disembuhkan. Sebab semua itu adalah perbuatan yang apa tadi? Baik. Yang dia kritik ayat 23, perhatikan baik-baik. Yang dia kritik adalah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Yang dia kritik bukan nubuatannya yang salah, yang dia kritik bukan buat mujizatnya yang salah, yang dia kritik bukan pelepasan roh jahatnya yang salah, yang dia kritik adalah mereka mencoba melakukan segala sesuatu yang baik tadi, tetapi mereka coba lakukan di luar hubungan dengan Tuhan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Anda lihat ada orang berkata, oh makanya kalau doa jangan minta supaya Tuhan menolong persoalan kita. Tunggu dulu. Kalau saya punya masalah, kemudian saya berdoa supaya Tuhan turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah saya, apakah saya salah? Tidak. Bukankah Alkitab yang sendiri berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Apakah kalau saya memberi dan saya memberi atas nama Tuhan untuk pelebaran kerajaan sorga di muka bumi, saya memberi sesuatu atas nama Tuhan dengan harapan lewat pemberian saya, Tuhan juga bisa memberkati saya. Apakah saya salah? Tidak. Alkitab sendiri yang berkata, berilah maka kamu akan menerima.
Apakah saya salah kalau ada orang sakit, saya doakan orang sakit supaya orang sakit bisa menerima kesembuhan? Apakah saya salah? Tidak. Dalam suratan Yakobus jelas sekali dia berkata, apabila kamu sakit, panggil penatua-penatua supaya kamu saling mendoakan satu sama lain, dan mereka akan mengurapi engkau dengan minyak supaya kamu disembuhkan. Berarti tidak salah dengan semua itu. Yang salah adalah ketika kita mencoba melakukan itu tanpa sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ayat 15-20 dia bicara tentang nabi palsu. Ayat 15-20 memang dia bicara soal penyesatan. Tetapi ayat 21-23 dia tidak lagi bicara tentang nabi palsu. Dia bicara tentang nabi-nabi yang mungkin benar, tetapi mereka mencoba melakukan semua itu tanpa hubungan dengan Tuhan. Contoh dalam Alkitab gampang, siapa? Bileam. Punya karunia dari Tuhan dan memang benar dari Tuhan, tetapi dia mencoba melakukan karunia nubuatan yang dia dapatkan dari Tuhan untuk kepentingan pribadi dan bukan lahir dari hubungan dengan Tuhan. Tuhan tidak sebut mereka penyesatan, Tuhan sebut mereka pembuat kejahatan. Yang dia kritik adalah mereka sudah tidak lagi membangun hubungan dengan dia. Makanya ayat 24-27 Anda akan temukan Tuhan Yesus bicara tentang dua macam dasar. Bagi yang sudah lama dalam Tuhan, Anda mengerti ceritanya. Ada orang yang membangun rumah di atas dasar batu, ada orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Apa bedanya membangun rumah atas batu dan pasir? Bedanya adalah orang yang membangun rumah di atas dasar batu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Mereka yang membangun rumah di atas dasar pasir adalah mereka yang mendengar tetapi tidak melakukannya. Pergi ke Yohanes 14. Di Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintah-perintahku. Berarti ketika dia bicara tentang orang yang membangun rumah di atas dasar batu, orang yang mendengar dan melakukan, dia bicara tentang mereka yang mengasihi Tuhan. Hubungan. Dia bicara bahwa kamu boleh, dia berkata, memang benar ada nabi palsu. Tetapi ada orang yang nabi benar. Tetapi persoalannya orang-orang itu mencoba melakukan sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada dia tanpa lagi membangun sebuah hubungan yang dalam dengan dia. Anda masih ingat Paulus bicara tentang tinggal tiga hal ini? Iman, harap, kasih. Kemudian Paulus berkata yang terbesar di antaranya adalah kasih. Satu kali saya tanya pada Tuhan, mengapa kasih menjadi yang terbesar? Apakah kasih menjadi yang terbesar sebab kasih lebih penting daripada iman? Kasih lebih penting daripada pengharapan? Sampai satu kali saya merasa saya dapatkan jawabannya. Andaikan ada 3 buku yang besarnya berbeda. Buku yang paling besar letakkan di bawah. Buku yang kedua besar letakkan di tengah. Buku yang paling kecil taruh paling atas. 3 buah buku besarnya berbeda. Yang paling besar di bawah. Yang kedua besar di tengah. Yang paling kecil di atas. Buku yang paling besar saya sebut kasih. Buku yang kedua terbesar saya sebut iman. Buku yang paling kecil di atas saya sebut pengharapan. Paling besar apa Bapak Ibu? Kasih. Yang kedua apa? Iman. Paling atas apa? Pengharapan. Mengapa kasih paling besar? Sederhana. Sebab kasih adalah dasar bagi kita untuk percaya. Dan iman adalah dasar bagi kita untuk berharap. Kenapa kasih yang paling besar? Apakah karena kasih lebih penting dari iman? Bukan. Apakah karena kasih lebih penting daripada pengharapan? Bukan. Kasih yang terbesar sebab kasih adalah dasar bagi iman. Anda dan saya percaya pada Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Sekalipun Tuhan memang Maha Kuasa.
Anda dan saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena Tuhan Maha Kuasa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan sebab satu hal, Tuhan itu baik. Saya percaya Anda semua ikut Tuhan sebab kita berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saya membangun hubungan dengan istri saya bukan karena istri saya, dia memang cantik. Tapi bukan itu nomor satu dalam kriteria saya. Saya membangun hubungan dengan istri saya bukan karena dia dari keluarga kaya, bukan karena dia punya kemampuan superwoman, bukan. Saya membangun hubungan dengan istri saya sebab saya tahu dia mencintai saya, dia baik kepada saya. Kalau saya membangun hubungan dengan istri saya membangun ikatan pernikahan dengan istri saya sebab dia dari keluarga kaya, sebab dia punya kemampuan yang luar biasa, sebab dia cantik hanya karena kecantikannya. Maka saya membangun hubungan dengan istri saya sebagai hubungan transaksional. Sama-sama bilang transaksional. Untung rugi, transaksional. Saya ingin dapatkan sesuatu yang dia miliki untuk kepentingan saya. Seringkali kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan hubungan transaksional. Saya ingin memiliki apa yang Tuhan miliki menjadi milik saya. Saya ingin memakai apa yang Tuhan punyai untuk kepentingan saya. Saya tidak membangun hubungan dengan istri saya karena semua itu. Saya membangun hubungan dengan istri saya sebab dia baik kepada saya. Sama, Tuhan memang maha kuasa. Tetapi saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena dia maha kuasa. Kalau saya membangun hubungan dengan Tuhan hanya karena kuasanya, saya menjadi orang Kristen transaksional. Saya membangun hubungan dengan Tuhan sebab Tuhan nomor satu baik kepada saya. Makanya slogan orang Israel adalah sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya membangun hubungan dengan Tuhan bukan hubungan transaksional. Saya membangun hubungan dengan Tuhan hubungan relasional. Sama-sama bilang relasional. Oleh sebab itu dasar dari iman adalah kasih. Baru iman akan menjadi dasar dari pengharapan. Mana ayatnya iman dasar dari pengharapan? Gampang, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti pengharapan Anda dan saya, ekspektasi kita dibangun di atas dasar iman kita. Pengharapan menjadi yang paling atas sebab kita merasa Tuhan paling dekat waktu Dia menjawab doa kita. Sekali lagi. Kenapa pengharapan paling atas, Pak? Sebab kita merasa Tuhan paling dekat ketika Tuhan jawab doa kita. Setuju? Anda merasa Tuhan menolong Anda, menyertai Anda ketika Anda melihat Tuhan buka jalan dalam hidup Anda dan saya. Setuju? Saya tidak berkata bahwa Anda tunggu nanti Tuhan jawab doa baru Anda aminkan, tidak. Tetapi kita bisa merasakan Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita paling bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ketika apa yang kita harapkan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan. Setuju? Tetapi sekalipun demikian, dasar dari pengharapan adalah iman dan kasih. Kasihlah fondasi. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, bergoncang, kalau yang di atas ini goncang, iman dan kasih kita tidak perlu bergoncang. Ketika apa yang kita harapkan tidak kita terima, iman Anda tidak akan luntur, kasih Anda tidak akan sirna. Kenapa? Sebab yang bergoncang atas, bukan fondasinya. Ketika apa yang saya harapkan tidak terjadi, iman saya pada Tuhan tetap, cinta saya pada Tuhan tetap. Hari ini terbalik. Banyak orang menjadikan pengharapan sebagai dasar dari iman dan kasih. Sehingga ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, tiba-tiba kita temukan iman dan kasih mereka pada Tuhan luntur. Hari ini terlihat dengan jelas mana orang Kristen yang menjadikan pengharapan sebagai dasar dan mana orang Kristen yang menjadikan kasih mereka pada Tuhan semakin dasar.
Kalau Anda menjadikan pengharapan sebagai dasar, namanya Kristen transaksional. Tapi kalau Anda menjadikan kasih sebagai dasar hubungan kita dengan Tuhan, maka Anda adalah orang Kristen relasional. Sehingga ketika hari ini kehidupan menjadi sulit bagi banyak orang, persoalan menjadi sukar bagi banyak orang, gereja-gereja juga berteriak sama. Tetapi sekalipun apa yang kita harapkan tidak terjadi, ketika keadaan kita bergoncang, harusnya iman dan kasih kita tidak akan pernah bergoncang. Sebab saya membangun hubungan dengan dia bukan karena transaksi. Saya membangun hubungan dengan dia sebab saya tahu Tuhan mengasihi saya lebih daripada segala sesuatu. Hari-hari ini justru adalah hari-hari Anda dan saya harus memperdalam kasih kita pada Tuhan. Sembah dia lebih dalam lagi. Semakin bergoncang, itu tidak akan mempengaruhi iman dan kasih kita pada Tuhan. Justru semakin kuat kasih kita, semakin kuat bangunan iman dan pengharapan kita. Hari-hari ini adalah hari-hari kita sembah Tuhan, kenal Tuhan. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Karena sudah banyak yang bilang amin, khotbah saya selesai. Mari kita datang pada dia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi dari awal katakan dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
Beberapa waktu yang lalu Tuhan mengingatkan kembali kepada saya tentang satu kata. Dia mengingatkan kepada saya tentang kata kudus. Bapak Ibu, kudus sederhananya adalah dikhususkan untuk sebuah tujuan. Kudus sederhananya berarti Anda disendirikan, Anda dispesialkan, Anda dikhususkan, Anda dijadikan spesial untuk sebuah tujuan. Kalau kata kudus itu sama dengan khusus, berarti lawan kata dari kudus bukanlah dosa, lawan kata dari kudus bukanlah kenajisan. Kalau kata kudus berarti khusus, berarti lawan kata kudus adalah menjadi umum. Menjadi umum artinya milik bersama banyak orang. Menjadi umum berarti dapat dipakai oleh semua orang. Asalkan Anda bayar harga tertentu, Anda bayar sewa tertentu, maka Anda bisa pakai itu. Selama orang bisa bayar harga, orang itu juga bisa pakai. Angkutan umum adalah angkutan yang bisa dipakai oleh semua orang. Asalkan Anda bayar harga tertentu, Anda pakai harga tertentu, sewa dengan harga tertentu, orang itu bisa pakai Anda, angkutan umum. Fasilitas umum berarti fasilitas yang bisa dipakai oleh semua orang. Asalkan Anda mengikuti peraturan dalam fasilitas umum, maka Anda bisa ada di situ, Anda bisa menikmati semua yang ada di situ. Seringkali kita pun sama. Seringkali kita tahu bahwa kita ini khusus untuk Tuhan. Anda dan saya ini adalah miliknya Tuhan. Hanya Dia yang bisa pakai kita. Hanya Dia yang bisa gunakan kita. Tapi seringkali bukankah dalam kehidupan kita membiarkan hidup kita dipakai oleh semua. Kita biarkan hidup kita dipakai oleh banyak orang. Asalkan mereka bisa bayar harga tertentu. Asalkan orang itu atau sesuatu itu bisa memuaskan ego saya. Bisa memuaskan kepentingan saya. Bisa mengisi dompet saya. Maka kita bersedia untuk berkompromi dengan semuanya itu. Berapa banyak dari kita karena keuntungan yang besar, kita bersedia berkompromi dengan dosa. Berapa banyak dari kita demi untuk memuaskan ego kita, kita mulai berkompromi dengan ketidakbenaran. Mohon maafkan saya Bapak Ibu, mohon maafkan saya. Tapi bukankah itu sama saja dengan pelacur? Orang yang menjual dirinya, orang yang menjual tubuhnya demi segepok uang. Dan asalkan ada seorang pria yang bisa membayar dia dengan harga tertentu, dia bersedia melepaskan apa yang berharga bagi dirinya. Dia bersedia melepaskan tubuhnya, dia bersedia melepaskan harga dirinya, dia bersedia melepaskan egonya, dia bersedia melepaskan keperawanannya. Seringkali kita sama. Kita menjadi pelacur-pelacur rohani di hadapan Tuhan. Hanya demi untuk memuaskan kepentingan kita, hanya demi untuk memberi kesenangan kepada kita. Itu sebabnya dosa muncul dengan sebuah kesenangan daging. Tapi seringkali demi kesenangan itu kita rela untuk membayar, melepaskan sesuatu yang berharga bagi Anda dan saya. Kita bersedia melepaskan kasih kita untuk Dia. Kita lupa bahwa kita dipertunangkan dengan Yesus. Hanya Dia yang bisa menikmati kita dan kita bisa menikmati Dia. Yesus segala-galanya dan Yesus satu-satunya bagi Anda dan saya. Dialah segala-galanya bagi kita. Jadilah kudus bagi Tuhan. Artinya jadilah khusus hanya bagi Dia. Dunia tidak lagi bisa menyenangkan Anda dan saya. Orang-orang tempo dulu berkata, keindahan Kristus memudarkan seluruh dunia. Betul, kesenangan karena Yesus memudarkan semua kesenangan dunia. Bisakah Anda dan saya sampai di situ? Beranikah Anda dan saya berkata, He is my everything, Jesus my everything. Yesus segala-galanya, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya. Hidupku untuk Dia, sama seperti Dia yang sudah menyerahkan hidupnya bagi aku.
Mari masuk bukan dalam jadi hubungan transaksional, hubungan untung dan rugi, hubungan bisnis dengan Tuhan. Tapi hari ini kita masuk pada hubungan relasional. Kita jatuh cinta kepada Yesus sekali lagi. Sekali lagi. Hari ini biarlah kembali lagi kita berjumpa dengan Dia. Buat berjumpa dengan Dia hari ini berseru. Panggil Dia dengan kasih. Panggil Dia dengan cinta sekali lagi. Biar Anda dan saya mengalami Tuhan hari ini sekali lagi. Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau. Kaulah segala-galanya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar. Sama-sama bangkit berdiri datang kepada Dia. Terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik, terlalu baik. Haleluya, haleluya. Alami Yesus sekali lagi. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Jama, jama kami sekali lagi. Sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselang di bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan buat firman yang mengingatkan kami. Oh, biar hari-hari ini setiap kami umat-Mu membangun hubungan relasi dengan Engkau semakin dalam dan semakin dalam lagi Tuhan. Terima kasih buat firman yang menguatkan kami, membenarkan jalan kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Doni Tatimu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati keluarga, Kau memberkati pelayanan, Kau memberkati apapun yang beliau kerjakan. Tuhan membuat semuanya baik dan indah di mata-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan kami semua diberkati oleh firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan yang akan ditampilkan di layar video. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Berikut adalah pengumuman sepekan. Ibadah raya minggu depan diadakan 2 kali ibadah pukul 9 dan juga 12 di gedung gereja dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir di gedung gereja, dapat menyaksikan ibadah raya online di channel YouTube GBI Pakis mulai dari Sabtu pukul 7 malam. Kul di minggu ini bisa diadakan secara normal atau bisa juga melalui video call. Silakan hubungi gembala kul Anda masing-masing untuk mengetahui informasi selanjutnya.
Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Pakis dan juga follow Instagram GBI Pakis untuk mengetahui video-video terbaru yang membangun kehidupan Anda. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0876221122 atas nama GBI Pakis. Demikian pengumuman untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada tambahan pengumuman. Jadi GBI Pakis kita akan mengadakan satu acara yang menarik, yang saya percaya ini tidak hanya disukai oleh anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, jomblo maupun yang tidak jomblo pasti suka gitu kan. Siapa di sini yang suka kalau belanja gratis nggak bayar, Bapak Ibu Saudara? Semua. Ya kan, enak belanja nggak bayar itu semua, Bapak Saudara. Nah ya. Nah, GBI Pakis mengadakan giveaway dengan hadiah total voucher belanja Rp500.000. Yang ibu-ibu melek langsung semua. Tadi sempat tertidur ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan voucher belanja Rp500.000 ini sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya di sini rata-rata handphonenya ada YouTube, betul ya? Nah, sangat sederhana, caranya adalah Bapak Ibu Saudara, yang pertama cukup subscribe channel YouTube GBI Pakis. Bapak Ibu Saudara kalau buka YouTube dibuka, terus tulis aja GBI Pakis, akan muncul tampilan seperti itu, ya kan? Kemudian tekan tombol subscribe. Kalau sudah tersubscribe, awalnya tulisannya merah, nanti akan berubah menjadi abu-abu seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah ajak 5 orang kenalan Anda, tidak harus Kristen, tidak harus jemaat GBI Pakis, bahkan lebih baik kalau di luar dari jemaat GBI Pakis, untuk juga mensubscribe channel YouTube GBI Pakis. Jadi syaratnya cuma 2, kalau giveaway di luar banyak hoax, banyak settingannya, syaratnya pasalnya sampai 15, ini cuma 2. Ya kan, murah hati sekali memang GBI Pakis ini, ya kan. Nah, lalu 2 syarat itu tadi buktinya dikirimkan melalui WhatsApp ke 082230016640. Kalau lupa difoto aja, ya kan. Nah, contoh buktinya seperti ini. Mungkin bisa ditampilkan slide selanjutnya. Ada? Nah, ini volunteer kita yang ganteng sekali ini, ya kan. Ini andaikan saya mengajak 1 orang untuk mensubscribe channel YouTube GBI Pakis. Saya katakan, Mas Ganteng, Mas Filipus ini teman saya gitu kan. Saya bilang sama Filipus, bantuin saya dong, saya mau ikut giveaway gitu kan. Melalui handphone Filipus, dia akan subscribe channel YouTube GBI Pakis. Lalu saya foto Filipus sambil memegang HP yang layarnya tertulis, maksudnya tertampil GBI Pakis yang sudah tersubscribe. Nah, bagaimana kalau teman atau kenalan kita tidak dekat, maksudnya tidak satu kota, tidak bisa kita temui? Sederhana, mungkin saya punya saudara di luar kota, saya telepon, bantuin dong gitu kan. Lumayan nih buat belanja 1 bulan 500.000, ya kan. Nah, orang tersebut cukup selfie dengan dirinya dan layar HP yang menunjukkan bahwa GBI Pakis telah tersubscribe. 5 orang lalu dikirimkan ke WhatsApp nomor yang tadi 082230016640. Nah, sampai kapan? Sampai tanggal 5 Juli. Anda silakan bergerilya ya. Mulai kapan? Mulai saat ini saya memperkatakan lomba ini resmi dimulai. Dok ya kan. Jadi Anda sudah bisa mulai cari teman, cari kenalan, karena 500.000 loh Bapak Ibu Saudara, itu kalau belanja di Indomaret dapat sembarang, minyak, beras, telur sembarang kalir ya, untuk kehidupan Anda sekeluarga di rumah. Ya, jadi sangat sederhana, siapapun boleh mengikuti. Tidak hanya Anda, kalau mungkin Anda mengajak tetangga Anda untuk mengikuti giveaway ini juga sangat boleh. Oke? Berapa banyak yang mau ikut? Semakin sedikit yang ikut, saya semakin peluangnya menang. Jadi saya harap Anda semua ikut ya. Oke, itu pengumuman tambahannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sukacita. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Untuk Tuhan kita yang luar biasa.
Haleluya, saudara, semangat bersukacita pagi ini. Amin. Saya semangat, saudara, on fire sekali. Kita bersyukur, saya percaya seperti yang diumumkan oleh Bu Regina, saya panggilnya Bu Regina ya kan, karena habis ini punya baby, saudara ya. Nah, Bapak Saudara, saya ingin tambahkan sedikit aja pengumuman. Kenapa kita mesti bergerak di digital online? Saya percaya waktu khotbah saya di kemarin 2 minggu yang lalu di digital online ya, itu kapan ya, Rek? Ucapan syukur ya, pembukaan. Nah, saudara, saya dapat rema dari Tuhan waktu khotbah tentang menghadapi perubahan itu. Kalau saudara lihat di YouTube, saudara, tentang peninjau, dan Tuhan kasih tuntunan bahwa ini kita akan masuk pada dimensi yang benar-benar perubahannya frontal. Ya, dan saya rindu Tuhan kasih saya hikmat, Bapak Saudara, bahwa seorang peninjau itu orang yang bisa mengerti keadaan, orang yang tahu tentang tren, orang yang tahu juga tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dan saya percaya ini kita sedang dibawa Tuhan menghadapi perubahan itu. Dan saya percaya orang yang tidak belajar akan ketinggalan, akan dimakan oleh perubahan itu. Dan saya rindu gereja kita menjadi gereja yang belajar banyak. Setuju, katakan amin. Benar yang Tuhan katakan, kita harus menjadi orang yang belajar, gereja yang belajar, pribadi yang belajar. Amin. Saya percaya sehingga kita akan survive, kita akan jadi berkat. Karena digital online ini luar biasa, Bapak Ibu. Dampaknya, efeknya luar biasa. Ya, kalau umpamanya orang biasanya masuk gereja wedi ya, gak pantas, aku banyak dosa. Tapi orang sekarang tinggal klik, melihat konten kita, melihat khotbah-khotbah dari sini, melihat ibadah di tempat ini, mereka dijamah Tuhan. Dampaknya luar biasa. Ya, saya percaya, saya selalu bilang bahwa di balik sesuatu kesulitan yang Tuhan izinkan mesti ada kesempatan. Makanya hari ini diumumkan, ya, Bapak Saudara, jangan lihat tuh kok pertandingan kayak apa, enggak, Bapak Saudara. Ya, ini hanya pemantik saja. Satu yang kita menjadi tujuan kita, biar melalui media online kita semakin banyak jiwa dimenangkan. Amin. Bapak Saudara, orang lihat, wah, dijamah Tuhan. Itu tujuannya, gitu kan. Kalau ini kan hanya alatnya saja. Amin. Anda diberkati pagi ini. Amin. Ya, habis ini diisi firman, habis itu diisi ini, gitu kan. Ya. Pak Santo nih, ketemu aku mesti gini gurung, gitu, saudara. Saya ketawa kalau gitu. Mari sama-sama angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita mau pulang, kita minta berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara seiman, memuji dan menyembah Engkau. Biar Engkau diberkati melalui pujian kami. Dan biarlah setiap message yang kami terima itu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Sehingga sungguh panggilan-Mu semakin jelas dalam hidup kami. Destiny kami semakin jelas. Supaya hidup kami ada. Kami dipanggil untuk memperoleh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sungguh di waktu-waktu yang sulit ini, hidup kami akan Kau angkat luar biasa. Sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan, semakin banyak jiwa diberkati dan ditolong melalui hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur atas ibadah pagi hari ini. Semua orang yang mengambil pelayanan, Engkau memberkati Tuhan. Bahkan Kau memberkati pemerintah negara kami Indonesia, Pak Jokowi beserta jajarannya dari atas sampai bawah, RT, RW semuanya berada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan kami percaya Indonesia bisa melewati COVID ini dengan baik. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja luar biasa. Banyak semakin jiwa diselamatkan. Dan kami tahu ada revival, kebangkitan Tuhan, anak-anak Tuhan sebelum Kau datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Saudara kasih Tuhan, pulanglah membawa berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, menyertai hidup nikahmu, menyertai pekerjaanmu, menyertai studimu. Semua yang kau lakukan dalam cinta akan Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.